خير مولود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المؤمنين وزمرة المسlimin ayyuhal khudur rahimakumullah. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu sehingga kita sudah sampai Ramadan ke-22. Ini versi pemerintah Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Al-Wasliyah. Ternyata hari ini merupakan subuh ke-23. Saudara kita yang ada di Goa si Gondrong, dan boleh jadi hari ini sudah ada subuh ke-24. Kalau memang ada bukan NU, bukan Muhammadiyah, tetapi golongan Muhammadiyah. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang besar ini, yang megah ini, nazalat alaihimus sakinah, semoga diberikan ketenangan lahir dan batin, dan juga sebelum akhir Ramadan semoga semuanya diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga kita juga nanti kelak bisa bertemu reunian di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita tidak mengatakan semoga kita bertemu di pintu surga. Jangan di pintunya, tetapi di dalam surga. Hadirin sekalian, judul kita pada subuh ini adalah dosa dan hukumannya. Mengapa setiap orang cenderung berbuat dosa? Laki-laki dan perempuan gemar berbuat dosa. Orang berpendidikan dengan tidak berpendidikan gemar berbuat dosa. Mulai anak-anak, remaja, kaum dewasa tidak luput berbuat dosa. Orang yang pergi ke masjid sekalipun masih ada yang berbuat dosa. Pergi ke masjid Al-Hijrah, pulang ambil sandalnya orang, dosa. Ketika orang menunaikan sholat, khusyuk-khusyuknya itu orang, tiba-tiba berdering bunyi HP-nya. Pemilik HP nanti ini Pak, kullu nafsin bima kasabat rahina, akan mempertanggungjawabkan karena merusak konsentrasi orang. Ayatnya adalah waman aslamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Dosa apa lagi yang layak diberikan kepada orang yang suka mengganggu di dalam masjid? Bisa dibayangkan ini Pak, amal yang kita tunaikan saja nanti menjadi tanggung jawab. Bagaimana lagi jika dosa yang kita lakukan? Semua orang suka berbuat dosa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un sidinna ana abuna Adam. Pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa diakhiri dengan tobat. Itu dosa apa sih? Kenapa sih setiap orang cenderung berbuat dosa? Dosa adalah setiap perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Cuma bedanya kita dengan agama lain. Agama lain itu setiap anak yang lahir pasti dibekali dosa. Menurut agama yang lain, itulah yang disebut dosa warisan. Kenapa? Karena manusia pertama yang telah berbuat dosa, yaitu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, melanggar, sehingga itulah pelanggarannya membuat keduanya meninggalkan surga menuju bumi
disebabkan karena dosanya. Itu menurut mereka. Tetapi ajaran kita umat Islam bahwa kullu mauludin yuladul alal fitrah, setiap anak yang lahir pasti suci. Hadirin sekalian, ini dosa dua tingkatan. Dosa kecil, dosa kelompok. Dosa kecil, dosa pribadi, dosa kelompok. Yang mana itu dosa pribadi, hampir setiap hari kita lakukan ini, Pak. Dosa pribadi, dosa individu, senang berbohong, dosa pribadi, tidak sholat, dosa pribadi, durhaka kepada orang tua, dosa individu, suka gosip, tahu gosip, SMS, suka melihat orang yang senang, atau sebaliknya senang melihat orang yang susah. Kalau tetangganya itu beli motor Suzuki Next, tapalan saja 5.000, ingat, motor kredit. Apalagi kalau tetangganya beli Toyota Avanza, menre tensin 5 lembar daun sarikaya di sini ditempel-tempel. Tetangganya beli Toyota Avanza, justru dirinya pergi beli 2 sak Samentona membuat jampi-jampingan di depan rumahnya supaya masih tahu bola motor. Dosa pribadi, Bapak sekalian, ketika kita sembunyi-sembunyi melihat saja HP bisa dosa. Dosa kelompok, ini berbahaya. Dosa berjamaah kita bisa kena semua. Yang mana itu dosa berjamaah? Merekayasa kasus. Bayangkan, Pak, kasus yang direkayasa, berapa jumlahnya orang di situ? Ayo, dosa mana? Yang mana lagi namanya dosa kelompok? Biasanya Bugis Makassar, tapi tidak semuanya. Boleh jadi 1.000 orang yang menikah, boleh jadi ada 1. Biasanya kita ini Bugis Makassar, artinya pernah terjadi seorang pemuda ini hendak meminang salah seorang gadis cantik, Pak Puji Naro. Seorang gadis cantik, Allah mak geri telu ingat mak bulu-bulu. Anin nabawa tikung kiri tikung kanan, postur tubuhnya seperti gitarnya Romai Rama. Malembak yawa macam royase. Tiba-tiba sang laki-laki ini kemampuannya hanya 10 juta, karena memang orang tidak punya. Tetapi kaum perempuan ini merasa malu jikalau 10 juta. Akhirnya sang perempuan berkata, bila nanti 50 juta ketika diumumkan. Bohong kan? Begitu diumumkan 10 juta dinaikkan, tapi 50 juta yang disebut, semua orang yang hadir waktu itu yang tahu bahwa ini bohong, semuanya diam. Kan setuju kan? Inilah namanya dosa kelompok, namanya saksi palsu. Saksi palsu itu wajib puasa 3 hari. Dosa kelompok, hadirin sekalian, dalam suatu kampung, dalam suatu negeri, ketika ada pabrik khamar, minuman keras, whisky, vodka, tua pahit, tetapi di negeri itu tidak ada yang menegur, berarti sama saja, setuju kan? Ini dosa kelompok. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, dosa itu belum meninggal sudah diperlihatkan hukumannya. Sudah diperlihatkan, Pak. 3 tingkatan dosa. Dosa kecil maksudnya ringan, dosa sedang, dan dosa berat. Yang mana itu dosa kecil? Dosa paling ringan, belum meninggal sudah diperlihatkan dosanya.
yaitu jikalau ada orang didemonstrasi, fotonya diarak, fotonya diinjak-injak, fotonya dibakar, sebenarnya pemilik dosa tersebut sudah mendapat hukuman ipakasiri itu baru dosa ringan, belum meninggal sudah dipermalukan. Dosa yang sedang, apabila orang itu dimasukkan ke dalam penjara, apakah semuanya orang yang masuk ke dalam penjara itu baginya adalah dosa? Tidak juga, karena banyak orang di penjara bukan karena dosa. Sepertinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara selama 7 tahun disebabkan karena salah seorang istri raja perempuan hendak memperkosa Yusuf. Dalam sejarah diabadikan, yang pertama mau memperkosa adalah perempuan, bukan laki-laki. Inilah istri raja bermaksud mau memperkosa Yusuf. Larilah Yusuf dalam istana, silalungi apa ditujuki nama laut. Begitu Nabi Yusuf sampai di pintu, hendak mau keluar, tiba-tiba terbuka itu pintu. Siapa yang membuka? Suaminya perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tersebut berkata, wahai suamiku, apa kira-kira hukuman yang layak kepada orang yang mengganggu istrimu? Coba Pak balik haluan, balik tuduhan. Hadirin sekalian, para mazhab terdahulu, imam-imam mazhab, Imam Syafi'i itu di penjara. Bayangkan di penjara di Yaman, diseret, diikat kakinya, diborgol tangannya, ditarik oleh, ada yang menyebut onta, ada yang berkata kuda. Kenapa? Mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Imam Abu Hanifah di penjara, Imam Malik juga dieksekusi. Semuanya itu bukan karena dosa, jadi tidak semuanya. Tetapi selain itu, justru banyak orang masuk ke dalam penjara bukan karena iri hati orang, memang karena hukuman dosa baginya. Ada juga dosa yang berat di muka bumi ini sudah diperlihatkan, belum meninggal sudah diperlihatkan, yang mana itu dosa yang berat ketika hukuman mati. Apakah semuanya hukuman-hukuman di muka bumi ini nantinya itu melepaskan dirinya hukuman akhirat? Selama bukan hukum agama digunakan, belum lepas nanti di akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Salah seorang perempuan datang kepada Nabi. Wanita itu berasal dari Gomidia, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hei surunakum Allah Ta'ala, qad zanaitu, saya punya dosa besar, telah berbuat zina. Apa kata baginda Nabi? Mana saksinya jikalau engkau pernah berbuat dosa, berbuat zina? Harus mendatangkan 4 saksi ya. 4 saksi itu kalau melihat orang berzina. Kapan 3 tidak cukup? Kemudian kalau pembunuhan hanya 2 orang. Inilah kekurangan kita. Hukum di Indonesia masih leluri Belanda. Misalnya begini, saya mau bertanya dulu nih, Bu, dia jangan tiba-tiba, Bu, Pak, misalnya ini masalah hukum. Coba konsentrasi. S2 saya hukum. Sedikit untuk memberikan ide-ide. Ibu bapak melihat di depan mata kepala seseorang yang mencuri. Sudah bisa dibayangkan Pak? Artinya kita mengandai. Bapak melihat orang yang mencuri, ibu melihat mencuri di depan mata kepala. Apakah orang yang mencuri itu bersalah? Ini jangan tiba-tiba itu nggak menrulil. Ibu melihat orang
di depan mata kepala kita ini mencuri. Bapak melihat, apa orang itu bersalah? Bersalah? Nah, inilah kekeliruan kita. Tidak bersalah. Ibu tidak boleh menyebut bersalah karena belum keluar vonisnya. Ibu bukan tukang vonis, ibu bukan pengadilan, bapak bukan pengadilan. Bisa ditangkap sedikit ini, Pak? Maksudnya bisa ditangkap? Artinya kita tidak boleh mengatakan bersalah karena belum keluar vonisnya. Inilah kekurangan leluhur Belanda. Tetapi kalau dalam agama sudah melihat dua orang menyaksikan sudah bersalah itu. Tapi kita tidak boleh, cuma karena kita melihat, silakan untuk apa, Pak? Bersaksi. Itu ya. Hadirin sekalian, wanita itu datang kepada Nabi, saya telah berbuat zina ya Rasul. Mana saksinya jika engkau pernah berbuat zina wahai perempuan? Tidak ada saksi ya Rasul, tapi bukti ada. Nah, bukti. Apa buktinya? Saya sedang hamil ya Rasul. Langsungkah Nabi mengeksekusi perempuan tersebut? Tidak. Silakan engkau pulang ke rumahmu sampai engkau mengeluarkan bayimu, engkau melahirkan. Kurang lebih 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan ke depan, wanita itu telah melahirkan. Datanglah kepada Nabi, ya Rasul, saya mau tobat supaya nanti di yaumil kiamat tidak ada lagi sangkut pautnya atas dosa yang saya lakukan di bumi. Bisa dibayangkan, Bu, nanti orang itu di hari kiamat, kalau di dunia ini usia kita bukan lagi 100 tahun, bukan lagi 100 juta tahun, bukan 100 miliar tahun, bukan 100 triliunan tahun, tetapi di sana nanti akhirat fiha abada, selama-lamanya. Bisa dibayangkan, Pak, kalau Nabi Adam dulu dihukum, semuanya orang, jangankan orang, binatang saja dihukum. Kambing yang pernah menanduk, bayangkan kambing pernah menanduk, diperlihatkan nanti, Pak, yang pernah ditanduk menanduk juga. Keadilannya alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Setelah itu ditanduk. Berapa kali kamu dulu ketika itu menanduk? Oh, 7 kali, 7 kali juga. Setelah itu sama-sama, Pak, lalu dijadikan tanah ini binatang. Tapi yang paling panik orang nanti, Pak, kalau Nabi Adam alaihissalam, usianya Nabi Adam 1000 tahun. Berapa menit dalam sehari? 24 jam, berapa menit? Itu dihitung. 1 menit pertama ke menit kedua, apa kerjamu Adam? Saya pernah melakukan begini. Itulah yang kita tonton, Pak. Ini waktu tidak berujung. Satu saja pengadilan. Kalau di bumi ini ada pengadilan Maros, ada Jeneponto, ada Maros. Makanya banyak orang selesai di sidang. Waktu itu tidak ada, Pak, cuma 1 orang dulu ditonton. Boleh jadi Nabi Adam ribuan tahun kita tonton, tidak ada mata. Waktu itu terpejam saking paniknya orang. 1 dosa, Pak, dilakukan luar biasa. Ya Rasul, aku datang untuk membersihkan diri supaya nanti saya tidak dieksekusi di akhirat. Tolonglah aku ya Rasul. Kata Nabi, silakan engkau melahirkan bayimu. Setelah pulang, Pak, setelah melahirkan, datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, saya telah melahirkan. Ambil bayiku, silakan eksekusi aku. Lagi-lagi perempuan tersebut disuruh pulang. Silakan engkau pulang ke rumahmu dulu. Berikan air susumu terhadap anakmu 2 tahun. Ini kewajiban seorang ibu, memberikan air susunya terhadap anak-anaknya selama 2 tahun. 2 tahun setelah itu anak itu tidak minum susu lagi, tetapi sudah makan roti. Begitu anak ini dibawa ke Nabi sambil membawa atau memegang roti, ya Rasul, saya telah menunaikan kewajiban memberikan air susu terhadap bayiku. Bayiku tidak minum susu lagi.
tetapi sudah makan roti. Saya sudah siap ya Rasul. Digali lubang sampai sedalam leher. Bisa dibayangkan Pak, eksekusi di Arab Saudi masih berlaku seperti ini. Begitu dimasukkan wanita tersebut sampai leher, disiapkan batu 100. Lalu dipanggil semua sang palekpang, tidak boleh kasihan terhadap perempuan tersebut. Dilempar Pak, baru 3-4 batu mengenai kepalanya. Kepalanya perempuan tersebut langsung pecah terbelah. Darahnya itu mengucur sehingga darahnya itu mengenai sang pelempar. Apa kata sang pelempar? Siapa suruh si laknat? Kata Nabi, alamah akhlak, dia itu sudah tobat, berpulang ke rahmatullah perempuan tersebut dalam keadaan tobat. Inilah tiketnya perempuan ini yang mengantarkan nanti masuk ke dalam surga. Tetapi masih dieksekusi nanti di akhirat. Begitu dihitung semua jenis-jenis dosa yang pernah dilakukan oleh perempuan tersebut. Dosa yang pertama, zina, berarti perempuan tersebut sudah selamat Pak. Tetapi pernah mencuri, pergi bola boti, nakalibeki sindrom na tahu, nali burunggo na tayo, atau mengambil baki, selalu membawa ke rumahnya, tidak minta izin sama tuan rumah, mana sama anak mati. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, jangan anggap sepele ini. Itulah sebabnya banyak sahabat mengatakan, ya Rasul, seandainya saya waktu itu jadi tanah saja atau jadi batu saja. Karena waktu itu luar biasa Pak, pengadilan akhirat betul-betul barulah diperlihatkan keadilan. Hadirin sekalian, bisa ditambah sedikit? Sudah? Tambah sedikit? Di dalam masjid saja ini Pak masih ada dosa. Bayangkan di dalam masjid yang mana itu kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang lewat. Orang lewat luar biasa Pak dosanya ini orang yang lewat. Ibu belum tahu, cuma kita menyebut tidak boleh kan? Tetapi dosanya Pak, seandainya Bapak tahu, boleh jadi Bapak tidak akan melakukan lagi. Apa kata baginda Nabi? Bayangkan di tempat kebaikan saja masih ada dosa. Kata baginda Nabi, "Law ya'lamul mar'u ma baina yadayil musalli." Beningi wis sangilopona dosana. Seandainya kalian tahu betapa besar dosanya, sekali lewat di depannya orang yang sementara sholat, satu kali saja Pak, apakah itu di depannya sholat sunnah, apakah itu sholat fardu, satu kali saja, lakan ayyakifa arba'ina khairallah. Seandainya kalian mau memilih mengurung diri selama 40 tahun, kata Nabi lebih bagus itu mengurung diri 40 tahun daripada lewat satu kali di depannya orang yang sementara sholat. Luar biasa Pak. Orang yang bermunajat kepada Tuhannya, berkomunikasi kepada Rabbnya, justru kita luta-luta. Dosa besar Bapak sekalian. Itulah kata Nabi, orang yang mau sholat, la tusolli illa ila sutratin. Jangan sholat kalau bukan di depannya sutra. Tahu sutra kan? Ini jelas seperti ini. Tahu sutra kan? Makanya jangan lewat Pak. Nah kalau lewat, bagaimana kalau tidak ada sutra? Jadi khusus Pak, kalau ada orang sholat tidak ada sutra, tiba-tiba Bapak mau keluar melihat orang tidak punya sutra, Bapak simpan di depannya itu orang yang sedang sholat. Luar biasa Pak gembiranya malaikat melihat kelakuan Bapak. Khusus orang ini diberikan derajat khusus, menyelamatkan orang yang sementara sholat. Bagaimana kalau orang mau lewat itu, fa isyaratun, kasih begini tangan Pak, bentangkan tangan begini supaya tidak lewat. Ada orang pernah begitu, tidak paham juga, begitu mau lewat dibentangkan tangan, ambil tangannya berjabat tangan.
Nakira mau bersalah. Tidak. Apa yang terjadi Pak kalau orang itu kencang mau lewat? Marratani, kencangkan. 3 kali orang mau lewat, kuatkan. Fala yada ahadan. Begitu 4 kali orang mau lewat Pak, dia paksa dirinya untuk lewat. Kita kalah. Istahwaza alaihimus syaitan. Sudah kemasukan setan ini orang. Dan pernah kita lakukan Pak. Itulah sebabnya bagaimana kalau tidak ada sutra. Kata jumhur ulama, diperkirakan 3 saf ke depan barulah bisa kita lewat Pak. Nah, yang paling banyak dosanya di hari Jumat khusus bapak-bapak. Ada hadis khusus bapak-bapak di hari Jumat 1, 2. Oh dia nak abang. Sudah 1. Bisa sedikit lagi. Hadirin sekalian, begitu lewat Bapak sekalian, lewat hari Jumat itu karena banyak orang lewat, ini paling banyak dosanya laki-laki. Khusus hadis sahih Pak, khusus bapak-bapak yang di hari Jumat. Apa kata baginda Nabi? Man takhatta riqaban nasi yaumal qiyamah. Nigi majulul kai. Barang siapa yang melangkai pundak-pundak orang yang sementara sholat di hari Jumat, Allahu Akbar, dia melangkai, tukhiza jisron ila jahannam. Orang itu sudah membuat jalan tol masuk ke dalam neraka jahannam. Rawahu Bukhari Muslim. Bisa dibayangkan Pak. Kenapa kalau di Mekah kita ini sujud langsung tempe dulu? Saya sedikit tahu Mekah, alhamdulillah pernah tinggal di Mekah kurang lebih 10 tahun. Sebelum PNS, sebelum dosen UIN Alauddin. Saya dosen Pak UIN Alauddin. Angkat aja salah satu UIN Alimuddin Alauddin. Hadirin sekalian, ini dosa Bapak sekalian. Tapi jangan juga salahkan semua orang yang lewat. Yang banyak salah orang yang sholat. Kenapa memang sholat di depannya pintu? Wakori atau torik, jangan lewat di depannya orang yang jangan sholat di perjalanan. Makanya yang paling terindah itu Pak, ketika kita sholat ke depan begini. Kemudian ada sebuah larinya ke sholat ini, padahal dosa. Tidak apa-apa, satu lagi. Termasuk Pak, kita ini Allah murka. Nah, hati-hati nih. Allah murka. Kalau ada kosong begini di depan, ada 1 kosong, kita bilang, kita nih Pak duluan. Tidak boleh mempersilahkan orang kalau masalah ibadah. Bisa ditangkap ini Pak? Lombai, biar Pak Camat, biar Bupati, biar Gubernur, lombai. Hati-hati kita mengatakan, ayo Pak kita jangan masalah ibadah. Tetapi di luar ibadah, iya dong, siapa tahu. Kalau Pak Camat, iya kita nih Pak. Iya toh? Bisa ditangkap ini Pak? Oleh karena itu, mentakhatta, barang siapa yang mengisi kekosongan seperti itu, darajatan, diberikan derajat khusus ini Pak. Jadi dia itu nama mana? Dia nama mana kapalan atau orang yang pergi ke Masjid Al-Hijrah. Hadirin sekalian, kisah terakhir tentang dosa Bapak sekalian. Nah Bapak, kisah terakhir. Wah, indah sekali ini kisah Pak, indah sekali. Boleh jadi pernah kita dengar, tapi tidak apa-apa kita ulangi. Dikisahkan dari Tanbihul Ghafilin, karangan Syekh Imam Al-Ghazali, atau karangan ini ma'ruf, ini kisah nih, yaitu Abu Laith As-Samarqandi. Kitabnya yang paling terkenal Tanbihul Ghafilin. Angka Mirosi di Kalolo, salah seorang pemuda Pak di zaman Nabi. Iya. Jadi saya ini Pak Bugis Tanrut itu.
Si Deden Rapang yang mengitiru Tanru tiru ko si Deden Rapang. Ang katuto kapo ko pinrang ulu tiru. On rolopo na tiru ngiriur. Di sa makalakit rumon robori tiru. Hadirin sekalian, seorang pemuda kerjanya penggali kubur. Sudah pernah dengar nggak? Oke. Singkat Pak, kita mau mengambil ibrah. Ini pemuda, pekerjaannya waktunya Nabi masih hidup di Madinah, menggali kubur, mengurus pemakaman orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Sehingga suatu saat, hampir setiap pekan ada lagi orang yang meninggal, dikuburkan lagi. Ini pemuda yang menguburkan. Tiba-tiba suatu saat meninggal salah seorang gadis cantik. Oh, cantiknya itu perempuan Pak. Seandainya perempuan itu duduk di Masjid Al-Hijrah ini atau di Makassar, di Wajah Mandami Makundenta, cantik Pak, meninggal dunia. Otomatis yang mengurusi pemakamannya pemuda tersebut. Begitu meninggal, pulanglah semua pelayan. Larut malam digali, dibongkar kuburannya, bermaksud untuk dilucuti kain kafannya. Orang miskin, kenapa dilucuti kain kafannya? Bermaksud untuk dijual, karena dia nasi rapi. Andrin, apa yang terjadi? Begitu dilucuti kain kafannya ini mayat perempuan, istahwaza alaihi syaitan, tiba-tiba setan mengobok-obok nalurinya pemuda tersebut. Naik hasratnya, libidonya memuncak. Akhirnya diperkosa ini mayat Pak. Bisa dibayangkan, mayat dizinahi, mayat diperkosa. Tetapi indahnya Pak, kalau Allah mau, Masya Allah, orang yang paling beruntung di muka bumi ini, jikalau rahmat mengejar dia. Kita ini pergi ke Masjid Al-Hijrah mengejar rahmat. Mestinya kita masih mau tidur, tetapi kita lawan itu untuk pergi ke masjid mengejar rahmat. Ada orang pergi berumrah mengejar rahmat, rela menjual sebidang tanahnya hanya karena mau menunaikan haji, mengejar namanya rahmat. Tetapi yang paling terindah Pak, kalau rahmat mengejar dia, inilah pemuda yang berdosa. Rahmat mengejar dia. Rahmat itu kesenangan Allah dunia, kesenangan akhirat. Rahmat itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Tidak ada lagi yang bisa menandingi orang yang meraih rahmat. Apa yang terjadi Pak? Rahmat mengejar dia setelah memperkosa. Langsung insya sadar. Disitulah waktu pemuda tersebut menangis Pak. Tidak pernah lagi berhenti menangis, sampai-sampai tidak ada lagi air mata keluar. Seandainya ada orang menangis keluar darahnya, inilah pertama kali pemuda menangis keluar darah. Akhirnya bengkak matanya Pak, boru ketuntung. Tahu namanya boru ketuntung? Boru ketuntung itu bahasa Indonesianya boru ketuntung. Makanya pergilah ke rumah Nabi. Kekuatan rahmat itu yang dalam jiwanya menunjukkan, bayangkan Pak, tidak bisa melihat, tapi kekuatan rahmat itu mengejar, melangkahkan kaki ke rumahnya Nabi, menangis terus. Sesampainya di luar rumah menangis Pak. Itu saja kerjanya, menangis dan menangis dan menangis. Tiba-tiba lewat Umar bin Khattab. Ini Umar, kenal Umar kan? Tahu Umar kan? Umar, kenal Pak kan? Di mana kenal? Ini Umar melihat Pak, melihat ini. Apa yang kau lakukan anak muda? Kau bengkak matamu terus menangis, si cengeng? Anak muda itu tidak mau menjawab. Hei anak muda. Akhirnya Umar bin Khattab Pak merasa iba, terridoi, menangis juga Umar. Terus masuk ke rumahnya Nabi. Umar, kata Nabi, wahai Umar, kenapa kau menangis? Saya kasihan melihat itu anak muda di depan rumah ya Rasul. Saya tanya,
tidak mau menjawab. Makanya dia menangis. Saya pun taliu-liu panggil masuk. Begitu masuk, pemuda tersebut ditanyalah oleh Nabi, wahai anak muda, apa yang menyebabkan engkau menangis? Pemuda itu berkata, dosaku ya Rasul. Magi je dosamu, tidak ada yang bisa menandingi ya Rasul. Masa? Iya, tidak ada yang bisa menandingi. Mana besar dosamu dengan gunung Uhud? Kecil gunung Uhud ya Rasul. Gunung Uhud itu Pak 11 km melengkung, menyatu. Satu-satunya gunung masuk ke dalam surga, Gunung Uhud. Masya Allah. Jabal Uhudun uhibbuna wa nuhibbuhu. Semua nanti di akhirat, di surga ada perwakilan. Cuma satu air masuk ke dalam surga, air Zam-Zam. Cuma satu batu masuk ke dalam surga, Hajar Jahannam, Hajar Aswad. Ada binatang masuk ke dalam surga, ontanya Nabi Saleh, kibasnya Nabi Ismail, hud-hudnya Sulaiman, semutnya Sulaiman. Semut itu Pak tidak boleh dibunuh. Semutnya Sulaiman masuk ke dalam surga. Cuma ada juga anjing masuk ke dalam surga Pak. Masya Allah. Cuma satu anjing masuk ke dalam surga. Anjingnya Ashabul Kahfi, anjingnya Kando Teno. Hai, dia nama surga. Iya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Coba ceritakan, mana besar dosamu dengan bumi ini? Kecil bumi ini ya Rasul. Mana besar dosamu dengan langit? Kecil langit ya Rasul. Mana besar dosamu dengan pengampunan Allah? Langsung terdiam. Coba kamu ceritakan, saya penggali kubur ya Rasul 7 tahun. Menggali kubur, mengkafani, menyelesaikan semua yang ada di kuburan. Saya digaji. Tiba-tiba salah seorang gadis cantik yang meninggal. Saking cantiknya itu perempuan, nama gorengan, nama bulu-bulu tuh. Itulah saya zinahi ya Rasul. Seketika itu Nabi berdiri menghardik pemuda tersebut. Pergilah engkau dari sini, si fasik, si orang berdosa yang sulit terampuni. Pergilah engkau dari sini. Jangan sampai turun azab. Semua orang di Madinah bisa kena. Barulah kita tahu Pak, ternyata Tuhan menurunkan itu azab seperti menghamburkan benih. Orang ahli sholat kena. Bayangkan Pak, ahli sholat kena. Seperti tsunami Aceh. Ahli sholat kena. Orang yang rajin ke masjid kena. Penggugur dosa dia. Artinya semua sama rata. Biar ahli apa tetap kena penggugur dosa. Cuma bedanya orang berdosa, itulah hukuman dan azab begini. Bisa dipahami ini Pak? Artinya orang soleh kena juga. Termasuk di Poso itu Palu yang gempa bumi kena juga. Pergilah engkau dari sini. Jangan sampai akibat dosamu semua orang kena di Madinah ini. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Pergilah pemuda tersebut, tidak pergi lagi ke kuburan, tetapi pergi ke Gurun Sahara. Gurun Sahara, siapa yang tidak kenal Gurun Sahara? 24 jazirah Arab, Arab Saudi, Mesir, Lubnan, Oman, Yaman, Bahrain. Sama semua iklimnya 3. Kalau datang musim panas 52 derajat, di Gurun 75 derajat kurang lebih. Meleleh itu lampu-lampu mobil. Kemudian musim dingin Pak, musim dingin itu biar 7 selimut. Peralihan antara panas dingin yang paling berbahaya, yaitu musim debu. Ini Gurun Pak naik sampai-sampai pesawat tidak bisa berangkat, disebabkan karena jarak pandang ke depan hanya kurang lebih 1 km. Luar biasa gurunnya orang. Saya pernah lihat Afrika Sudan, mabulok kaputo si tekor pada pemutui. Iya, kenapa cuma 2 musim? Pertama musim panas, nomor 2 panas sekali. Iya, mabulok kapu. Saya bilang, kecil ini musim.
Yang paling bagus di kampungku di Makassar 5 musim. Nomor 1 musim durian. Iya, nomor 2 musim gosip. Nomor 3 musim janda. Iya, asera rumah janda sangi pakai cabi. Hadirin sekalian, pergilah ini pemuda ke gurun Sahara. Menangis, ya Allah, siksa aku di muka bumi ini, yang penting aku selamat nanti di akhirat karena dosaku. Tiba-tiba turun malaikat Jibril kepada Nabi. Ya Rasul, Allah memberi salam kepadamu. Kenapa engkau usir pemuda tersebut? Rahmat Allah ada sama dia. Nabi menyuruh sahabat, coba kamu cari pemuda tersebut dengan tuntunan hidayah. Pergilah sahabat mencari pemuda tersebut, didapati Pak. Oh, kurus kerempek selama 40 hari ditemukan Pak, kurus kerempek tapi masih hidup. Seandainya bukan rahmat, mati sojo, tahu mati sojo kan? Dibawalah pemuda tersebut, kuat tapi seperti tidak berdaging lagi. Diajar tobat oleh Nabi. Begitu selesai tobat atas dosanya, begitu waktu sholat, disuruhlah pemuda tersebut di belakangnya Nabi Pak untuk sholat. Ya, ini adab-adabnya Pak, kalau mau sholat berjamaah mestinya yang tahu itu di belakangnya imam, yang tahu bacaan Pak ya, yang tahu bacaan. Biar 1 orang, karena pernah terjadi begitu, mabilu ustaz yang berdiri di belakangnya imam, dentola, ambo logo, ambo ranggo, waku lau, tidak tahu bacaan, salah baca bu imam. Guerimatu biarin walatolin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna maka dapat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu diajar, setelah tobat kamu di belakang sholat fardulah. Begitu Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, besar sekali artinya amin, langsung roboh meninggal dalam sholat. Setelah itu Nabi bilang masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.